Selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Bersama dengan Narseleni, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Ya. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Sehat? Baik katanya sehat. Puji Tuhan. Kita sama-sama akan mulai kebaktian sekolah minggu. Ya. Mari semuanya bangkit berdiri. Semangat. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Wah, hebat semuanya. Semangat sekali tadi menyanyinya. Iya, senang ya dengar. Iya, ya seperti itu. Tubuh kita sehat, kita memuji Tuhan dengan semangat. Iya, mari kita memulai ibadah kita. Yoseleni akan pimpin kita di dalam doa pembukaan. Mari anak-anak berdiri ya, Ya, tetap berdiri ya. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Semuanya kita mau berdoa, kita mau menyerahkan diri kita dan juga ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kami masih bisa beribadah sekolah minggu. Tuhan tolong pakai setiap kami memuji Tuhan dengan suara kami dan seluruh tubuh kami. Kami serahkan ibadah sekolah minggu dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Ya, adik-adik, kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ya, ada satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian,
Lause Liani, Lause tadi sudah mas sekolah minggu. Ya. Masih juga harus bergerak nyanyi. Ada satu sobatku. Mau. Masih bersuka cita nggak ya, Se? Masih harus pasti, Se. Anak-anak yang di rumah gimana? Masih bersuka cita? Puji Tuhan, kita sama-sama, kita mau bersuka cita, kita menyanyi, oh sukacitaku. Tidak pindah, Se. Adik-adik, barusan kita sudah nyanyi, sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira, memakai mulut kita, gerakan tangan kita dengan bersyukur. Waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Firman Tuhan, firman yang hidup, yang boleh menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan dia bisa membuat hati yang duka menjadi lebih sukacita. Kita akan dengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Firman Tuhan, firman indah. Anak-anak boleh duduk yang manis. Kita akan menyanyikan lagu ini sebelum kita masuk firman Tuhan. Firman
adik-adik semua. Gak terasa ya, sudah hari Minggu lagi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Baik, pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hanya belajar, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mulai firman Tuhannya, Lose mau cerita sedikit. Lose ini adalah seorang ibu rumah tangga. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, Lose itu merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena Lose tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti sebelum-sebelumnya. Tetapi pada waktu Lose belajar firman Tuhan yang Lose sampaikan pada hari ini, Lose merasa sangat diberkati. Nah, adik-adik, Lose juga mau membagikan berkat firman Tuhan buat adik-adik semua. Firman Tuhan kita pada hari ini adalah, kemanapun ku pergi, jadilah berkat. Diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Pada masa itu, Elia juga sedang dalam kondisi yang tidak nyaman. Pada waktu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, Elia itu sedang dalam kondisi tidak aman, adik-adik. Karena apa? Karena Elia sedang mengalami ancaman dari Raja Ahab. Tetapi Elia mau taat kepada Tuhan dan pergi ke Sarfat untuk bertemu dengan janda yang sudah diperintahkan Tuhan untuk memberi makan Elia. Bagaimana cerita selengkapnya? Yuk kita sama-sama menyaksikan videonya. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti,
Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, adik-adik, kita sudah sama-sama menyaksikan videonya. Cerita dalam video tadi bisa adik-adik temukan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Dalam video itu diceritakan bahwa meskipun Elia sedang berada dalam kondisi tidak aman karena ancaman Raja Ahab, dan juga Elia tidak berada di daerah tempat tinggalnya, tetapi Elia tetap bisa menjadi berkat. Buat siapa? Buat janda di Sarfat itu. Apa saja
berkat yang sudah Elia bagikan buat janda di Sarfat itu? Masih ingat? Yang pertama, tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli, tidak habis dan tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan kepada Elia. Yang kedua, anak janda Sarfat yang sakit keras hingga tidak bernafas hidup lagi berkat doa Elia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau Elia bisa menjadi berkat di tempat asing dan juga dalam kondisi yang tidak aman, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa menjadi berkat dalam situasi, dalam kondisi yang tidak aman? Seperti sekarang misalnya, seluruh dunia menderita karena pandemi COVID-19. Apakah kita bisa menjadi berkat? Jawabannya, bisa. Aduh Lose, tapi saya kan masih kecil. Gimana caranya supaya saya bisa jadi berkat? Menjadi berkat itu bukan karena kita kecil ataupun besar. Tetapi menjadi berkat itu adalah karena Tuhan sudah memberkati kita lebih dulu. Supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan, kita harus kenal dekat dengan Tuhan. Caranya yaitu rajin berdoa dan juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Tetapi ingat adik-adik, kita berdoa, kita membaca, merenungkan firman Tuhan bukan supaya kita mendapat berkat. Berkat dari Tuhan itu buat kita adalah suatu pemberian, suatu anugerah dari Tuhan, bukan atas usaha kita sendiri. Kalau kita sudah diberkati, kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, meskipun kita masih kecil atau sudah besar. Caranya bagaimana ya? Menjadi berkat buat orang? Ada bermacam-macam cara. Yang pertama, bisa menjadi berkat melalui materi yang kita miliki, yaitu uang ataupun barang. Selain itu, kita juga bisa menjadi berkat dalam hal memberikan kata-kata yang bisa membuat orang lain bersemangat ataupun bersukacita. Kemudian apalagi? Bisa juga melalui bakat yang kita miliki. Dengan bakat yang kita miliki, kita bisa mengajarkan orang lain apa yang kita bisa, sehingga orang tersebut juga merasa diberkati. Sama seperti kemarin ya, kita baru saja mengadakan talent show. Dari talent show itu, adik-adik semua tahu ya bakat adik-adik. Nah, adik-adik bisa mulai dari bakat itu untuk berbagi berkat kepada orang lain. Selanjutnya apa lagi? Menjadi berkat melalui teladan atau saksi Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa menjadi contoh yang baik buat
buat orang-orang di sekitar adik-adik. Sehingga melalui berkat tersebut, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Nah, adik-adik, Lose mengajak kita semua menjadi saluran berkat dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, baik itu kondisi yang baik ataupun kondisi yang tidak baik. Seperti sekarang ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita tetap bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Sama seperti Elia yang menjadi berkat buat janda Sarfat, kita juga bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar untuk menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami, sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.